Teman healing pernah merasa mudah baperan? Mungkin karena omongan orang yang rasanya jelek banget buat kamu, atau ngerasa sering kesindir sama perkataan orang di sosmed. Sampai kadang tuh mikir, kok aku mudah tersinggung ya? Hai, kami mentalhealing.id. Kami mendengar dan selalu mencoba memahami yang kamu rasakan, karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Setiap orang pasti memiliki perasaan dan emosi yang berbeda-beda. Ada yang cuek terhadap sekitar, ada pula yang lebih sensitif. Umumnya, orang yang memiliki perasaan sensitif biasanya mudah tersinggung dan akan sangat memikirkan perkataan atau tindakan orang lain. Orang yang mudah tersinggung biasanya memiliki pengalaman tidak menyenangkan yang masih membuatnya merasa tidak nyaman. Misalnya nih, mengalami bullying, pencapaiannya sering dibandingkan, atau tidak dihargai oleh orang lain. Seorang yang sensitif biasanya kurang memahami situasi sosial. Akibatnya, orang tersebut menjadi mudah tersinggung ketika menghadapi respon yang ternyata di luar dari ekspektasinya. Kami yakin, teman healing pasti tidak inginkan kalau terus-menerus merasa sering tersinggung dan mudah sensitif. Untuk mengatasi perasaan tersebut, kita ada beberapa cara yang sekiranya teman healing bisa lakukan. Pertama, jangan mengkritik perasaan sendiri. Contohnya ya, saat berada di dalam suatu masalah, kita bilang dalam hati, seharusnya aku gak perlu marah atau sampai sesedih ini. Nah, yang perlu dipahami, emosi atau perasaan apapun yang kita rasakan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dan sebaiknya biarkan ia berjalan dengan alami. Semua orang pasti akan merasakan berbagai jenis emosi, baik marah ataupun sedih. Jika tidak mencoba memahami perasaan tersebut dan malah berusaha menghilangkannya, teman healing akan cenderung berpikir bahwa perasaan sedih atau marah adalah bentuk kegagalan diri. Jadi, usahakan jangan mengkritik perasaan sendiri ya. Kedua, kenali kritik yang membangun dan yang tidak. Padahal, orang yang memiliki perasaan sensitif pasti sering merasa bahwa segala kritik adalah bentuk kegagalan. Padahal, kritik yang membangun justru dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi loh. Dan kritik yang membangun juga bisa menjadi batu loncatan bagi teman healing untuk melangkah lebih tinggi lagi. Ketiga, tentukan langkah yang harus diambil. Misalnya saat merasa disakiti oleh kerabat, teman healing mungkin akan marah atau kesal bila tidak membicarakan masalah tersebut kepada orang yang bersangkutan. Dari sini, teman healing bisa memutuskan kapan waktu yang tepat untuk berbicara dengannya. Terakhir, lakukan relaksasi. Latihan relaksasi pernafasan, yoga, dan terapi musik dapat teman healing lakukan ketika mulai merasa tidak nyaman. Ini dapat membantu untuk menstabilkan emosi kita lagi. Sekian podcast untuk hari ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Kami akan update setiap Rabu dan Sabtu. Mentalhealing.id hadir untuk membantu meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri. Karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.